Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifatul Hayati, kelas A24 dengan NIM 2281131197 dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan oleh Bapak dosen Dr. Masduki Durya. Politik kebijakan dan peran kekuasaan dalam pendidikan di Indonesia. Sebuah analisis kritis terhadap dinamika dan arah kebijakan pendidikan nasional. Politik dan pendidikan hubungan yang tak terpisahkan. Pendidikan adalah medan pertempuran ideologi dan sarana utama bagi negara untuk membentuk identitas dan menjaga stabilitas, dan juga merupakan alat pelanggengan kekuasaan. Menurut Baharudin 2022, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk melestarikan dan melanggengkan kekuasaan negara, membentuk warga negara yang patuh. Sarana politik kebudayaan. Pendidikan, seperti yang diungkapkan Tilaar, lebih dari sekedar transfer ilmu, tetapi juga merupakan arena penting untuk politik kebudayaan dan pembentukan karakter bangsa. Kurikulum tersembunyi. Kekuasaan meresap ke dalam sistem pendidikan tidak hanya melalui kebijakan normal, tetapi juga melalui kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum yang membentuk norma dan sikap. Warisan kebijakan pendidikan. Dari kolonial ke sentralisasi Orde Baru. 1. Pengaruh sejarah. Warisan politik etis Belanda menetapkan pendidikan sebagai alat kontrol dan diferensiasi sosial ekonomi. Kemudian pada masa Orde Baru, tahun 1968 sampai 1998 ditandai dengan sentralisasi total seperti pendidikan di bawah kendali kuat Presiden Soeharto. Fokus kurikulum otoriter, yaitu kurikulum sangat menekankan pada mata pelajaran seperti Pancasila, agama, dan kewarganegaraan dengan pendekatan yang otoriter dan birokratis. Meskipun terjadi peningkatan partisipasi siswa, penyeragaman kurikulum dan rendahnya kualitas guru menjadi isu kritis. Utami 2024. Tantangan kualitas berupa potret statistik pendidikan di Indonesia. Meskipun upaya perbaikan terus dilakukan, data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai standar pendidikan nasional. 71. Peringkat PISA. Indonesia berada di peringkat 71 dari 77 negara dalam survei PISA 2018 untuk kompetensi matematika, sains, dan membaca. 12. Universitas top lokal. Hanya 12 universitas di Indonesia yang berhasil menembus QS World University Ranking 2022 dari total 1.200 institusi global. Rendah. Kesejahteraan guru honorer. Kondisi guru honorer yang menghadapi gaji sangat rendah menjadi faktor utama minimnya motivasi mengajar. Dalam Somoto 2012. Desentralisasi dan mozaik kebijakan pendidikan lokal. Era otonomi daerah mengubah landscape kebijakan, namun juga memunculkan keragaman dan ketimpangan baru. Di sini tampak peta konsep alur kewenangan pendidikan, yaitu pemerintah pusat, formulasi kebijakan nasional. Kemudian, desentralisasi berupa transfer wewenang dan sumber daya. Ada juga variasi mutu pendidikan,
yaitu perbedaan kualitas antar daerah. Kemudian, implementasi lokal, penyesuaian program dan anggaran. Kemudian, pemerintah daerah atau bupati, diskresi dalam penerapan kebijakan. Pemberian kewenangan diskresi kepada bupati atau kepala daerah menurut Usman dan kawan-kawan 2025 menyebabkan variasi kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi dan politik lokal yang seringkali memperlebar ketimpangan kualitas antar daerah. Kemudian ada lagi yaitu tentang dua sisi mata uang, kekuasaan, domestifikasi melawan demokratisasi. Potensi negatif, domestifikasi. Pendidikan dapat digunakan untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh dan menerima struktur kekuasaan tanpa politik. Kemudian, indokrinisasi, yaitu berupa penyisipan nilai-nilai atau ideologi politik tertentu melalui kurikulum yang terstruktur dan praktik pengajaran di kelas. Namun Baharudin 2022 menegaskan bahwa pendidikan juga memiliki potensi besar sebagai sarana vital untuk demokratisasi dan integrasi sosial. Kemudian, arah politik pendidikan abad 21 menghadapi globalisasi dengan karakter Indonesia. Politik pendidikan ke depan harus mampu menyeimbangkan tuntunan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Pertama, pijakan filosofis. Kebijakan pendidikan wajib berpijak kuat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan kearifan lokal. Menurut Slamet PH 2025. Seleksi nilai global. Penerapan strategi seleksi nilai-nilai global yang relevan. Memastikan bahwa kontribusi pada pendidikan dunia sesuai dengan kebutuhan nasional. Mengakar pada karakter. Tantangan utama adalah mengatasi mozaik kebijakan yang terpisah-pisah, menjadikannya terpadu dan benar-benar mencair pada karakter Indonesia dan mengakar pada karakter Indonesia. Kesimpulan dan seruan aksi. Pendidikan untuk pemberdayaan. Politik dan kekuasaan adalah penentu utama kualitas dan arah sistem pendidikan Indonesia. Kita harus memastikan arah tersebut berpihak pada rakyat. Aksi kebijakan. Dorong kebijakan yang inklusif, berpihak pada rakyat kecil dan adaptif terhadap perubahan global. Yang kedua, tujuan pendidikan. Pendidikan harus menjadi alat pemberdayaan, menciptakan kemandirian bukan sekedar alat pelanggan kekuasaan. Yang ketiga, tuntunan kritis. Mari dorong transparansi, pemerataan akses, dan inovasi berkelanjutan dalam setiap aspek kebijakan pendidikan demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.